99,9% sahamnya dimiliki sama LBP. Ketika dibuka petanya gitu ya, kita melihat bahwa penambahan distrik-distrik militer ini, kodim-kodim itu ternyata dekat banget dengan konsesi-konsesi tambang yang ada di Intan Jaya di dalam studi kasus riset yang kita tampilkan gitu kan. Jadi kita di situ bertanya sebenarnya, apakah memang keberadaan militer di Papua itu serta-merta untuk memerangi yang katanya separatisme, atau memang untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan bisnis di Papua. Sedangkan kita tahu kita punya pasal anti-SLAPP yang di pasal 66 soal UU lingkungan ya. Nah itu ngejelasin bahwa setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat itu tidak boleh dipidana ataupun digugat secara perdata. Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara yang memiliki rainforest terbesar di dunia setelah Brazil. Dan kita tahu bahwa hutan di Indonesia telah hancur atau telah terjadi deforestasi sejak dulu gitu ya, sejak tahun 90-an atau bahkan sebelum Orde Baru, dan telah terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Nah, tapi Indonesia masih memiliki benteng terakhir untuk melawan perubahan iklim yang hari ini terjadi, yaitu hutan Papua. Sobat lingkungan, kita tahu bahwa isu Papua hari ini menjadi isu yang sangat sensitif sekali untuk dibicarakan. Tapi coba untuk kita kulik lebih jauh. Kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu masyarakat sipil mengeluarkan satu report mengenai ekonomi politik penempatan militer di Papua, dan itu sangat erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam di Papua. Dalam hal ini adalah industri ekstraktif. Kita tahu laporan ini bergulir panjang hingga hari ini dan sampai membuat beberapa teman-teman aktivis kita menjadi tersangka atau sekarang sudah memasuki masa-masa persidangan karena ada satu nama orang kuat di dalam laporan itu yang kemudian merasa dicemarkan nama baiknya. Tanpa berlama-lama teman-teman, hari ini kita udah bersama dengan salah satu teman aktivis kita yang kemudian sekarang menjadi terdakwa atau menghadapi proses persidangan menghadapi orang kuat ini. Ada Kak Fathia yang hari ini hadir bersama kita. Gitu Fat. Kita ketawa tuh kayaknya dalam banget. Tapi gua mungkin ini terlalu basa-basi ya. Gimana kabar lo sekarang Fat? Baik-baik aja, cuman lagi bindeng. Ya so far so good sih. Cuman ya pasti menghadapi sidang ya menjadi punya atribusi baru nih sebagai terdakwa. Tapi justru ada juga hal-hal yang sebenarnya menarik juga dan seru gitu, karena pada akhirnya banyak orang yang juga berani akhirnya menyuarakan apa yang terjadi di situasi demokrasi kita hari ini, dan banyak kaitannya soal lingkungan juga, banyak kaitannya soal rakyat miskin kota, buruh dan lain sebagainya. Jadi berbagai elemen isu tuh akhirnya bisa masuk gitu, dan ini beneran jadi ancaman yang serius. Dan sebenarnya harusnya sih pemerintah malu gitu ya, demokrasinya udah reformasi gitu, tapi ternyata kayak gini sekarang. Dan aku mau nanya, persoalan atribusi tadi itu kan biasanya kita pakai juga ya sebagai aktivis HAM, aktivis lingkungan, kayak tersangka dan terdakwa, dan kadang konotasinya jadi negatif lah ya. Lu memandang itu teratribusi ke lu gimana Fat? Nah, atribusi tadi sebenarnya nggak banyak mengganggu sih ya, karena kan sama aja gitu kayak ketika kalian kerja di sektor-sektor tertentu gitu, kalian punya risiko pekerjaan masing-masing gitu loh. Dan ketika kita kerja di LSM yang kerja di bidang lingkungan, kerja di bidang hak asasi manusia gitu, secara nggak langsung sebenarnya kita juga menandatangani kontrak untuk siap dengan segala risiko yang ada gitu kan. Dan itu tanpa kita sadari gitu bahwa ternyata risikonya memang sebesar itu gitu. Ya Munir diracun gitu kan, terus udah gitu beberapa penerusnya juga ada beberapa yang kena pasal pidana gitu.
kayak Usman Hamid, terus udah gitu juga waktu itu Bang Haris waktu dia masih jadi koordinator juga sama gitu kan, pernah kena juga karena whistleblowing gitu. Jadi sebenarnya ini memang bisa dibilang ketika kita masuk ke ranah ini, ke sektor ini, itu kita berarti udah siap dengan segala risiko itu. Nah tapi itu jadi ironi gitu menurut gue, karena kok bisa ya kita yang defend environment, defend human rights yang itu sebenarnya untuk kebaikan negara, untuk kebaikan kita dan manusia di negara ini, tapi dianggap sebagai musuh negara. Berarti stereotyping soal aktivis ataupun pembela HAM, pembela lingkungan kayak gitu segala macam tuh nggak pernah berubah dari zaman Orba gitu, masih dianggap sebagai musuh negara gitu. Bahkan Luhut pas abis dia bersaksi itu dia bilang gitu ya bahwa menempatkan kita sebagai orang yang perlu diaudit gitu ya, atau organisasi yang perlu diaudit gitu karena dianggap memperburuk citra atau kemudian mengganggu jalannya pemerintah kan ya. Yeah. Nah sebenarnya kan soal audit ini gitu ya, satu, pemerintah itu tidak punya wewenang untuk mengaudit LSM karena kita adalah non-governmental organization, dimana kita punya sistem audit kita sendiri gitu. Lalu kita juga nggak minta dana apapun ke pemerintah gitu kan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita meminta negara untuk mengaudit diri mereka sendiri gitu soal investasi asing, kemana jalur uangnya dan segala macam. Kayak waktu itu contohnya Kontras pernah minta Kejaksaan Agung untuk diaudit terkait soal dana untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat, karena setiap tahunnya dia pasti dapat dana untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Tapi kan kita tahu sampai sekarang pelanggaran HAM berat masa lalu nggak ada yang selesai gitu. Pak, aku mau nanya, walaupun kita tahu bahwa secara personal kita sebagai aktivis punya kontrak yang dengan diri sendiri lah gitu ya, dengan segala resiko itu. Kita waktu nulis itu ya, waktu nulis ada fenomena kita lihat, bahkan itu kita mikirnya waktu itu kan ada fenomena naik gitu ya penempatan militer di Papua gitu. Bahkan 2019 ke 2022 itu, dari 2019 ke 2021 itu penempatan militer hampir 2 kalinya gitu kan. Terus kita pikir kayaknya ini ada sesuatu nih. Terus ada banyak laporan gitu. Kan kita nggak cuma satu nama besar Luhut bin Sarpanjaitan sebenarnya yang muncul gitu ya. Tapi apa yang membuat lu kemudian kita sebenarnya waktu itu ya untuk berani bilang ini perlu kita ungkap ke publik gitu? Ya, karena satu itu part of kepentingan publik gitu ya, public interest, di mana itu salah satu jadi kewajibannya LSM gitu loh, kewajibannya CSO untuk bisa memberikan edukasi kepada publik, menuntut negara untuk lebih akuntabel, dan juga menanyakan soal evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Itu adalah bagian dari sistem demokrasi itu sendiri gitu loh, soal meaningful participation dan lain sebagainya gitu. Dan itu kan sama sekali nggak ada kaitannya dengan kepentingan pribadi, nggak ada kaitannya kita mau ngejelekin satu orang tertentu secara pribadi gitu kan, tapi kita gitu 9 organisasi ini bikin riset itu lalu dipublikasikan dengan berbagai metode. Itu adalah bentuk partisipasi publik kita gitu untuk mengkoreksi negara gitu kan. Nah jadi ketika misalkan ada yang bilang bahwa dia merasa dicemarkan atau dia ngerasa bahwa namanya dijelekan dan lain sebagainya, atau merasa dihina. Sekarang kalau misalkan ngelihat di pasal KUHP gitu ya, atau ngelihat di pasal penjelas soal penghinaan dan segala macam, itu sama sekali nggak ada penjelasannya, jadi sangat luas dan sangat karet gitu loh. Sedangkan kita tahu kita punya pasal anti slap yang di pasal 66 soal UU lingkungan ya. Nah itu ngejelasin bahwa setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat itu tidak boleh dipidana ataupun digugat secara perdata. Terus di UU ITE pasal 27 ayat 3 itu juga ngejelasin bila mana itu terkait soal kepentingan umum maka tidak dapat dipidana gitu. Nah, tapi jadi abu-abu gitu karena jadi hukumnya sendiri bisa dimainin sama orang-orang tertentu yang punya kuasa gitu kan. Itulah yang pada akhirnya menyebabkan warga juga jadi self-censorship, terus udah gitu juga mereka jadinya nggak berani untuk bicara gitu. Padahal banyak momentum-momentum ataupun peristiwa-peristiwa yang selama ini rakyat tuh lebih
menderita lagi gitu loh, dibandingin hanya cuma dicemarkan nama baiknya doang gitu loh. Kalau di Amerika kan kita ngehina presiden apa segala macem, atau di negara yang demokrasinya cukup full ya gitu, maksudnya dalam tarafnya secara tingkatnya itu mereka sudah fully demokratik gitu. Yang namanya menghina ataupun menuduh atau memberikan dugaan terhadap pejabat negara itu adalah bagian dari demokrasi, dan itu harus dihormati karena jadi esensi dari si kebebasan sipilnya itu sendiri. Dan itu jadi konsekuensi logis ketika lu jadi penjabat, ya lu harus berani dan lapang gitu untuk ngadepin segala macam kritik gitu. Karena sebagai pejabat publik dia punya kewenangan yang harus diawasi gitu. Dan haknya juga berbeda kan, ada privilege yang berbeda gitu. Sobat lingkungan, laporan yang kita sebut tadi soal ekonomi politik penempatan militer di Papua, dalam hal ini Intan Jaya, adalah bagian dari report-report yang dilakukan oleh masyarakat sipil, salah satunya Greenpeace Internasional. Nah, ini ada beberapa report-report yang teman-teman bisa baca juga gitu ya, terkait sumber daya alam dan konflik kepentingan di Indonesia. Nah, di report soal penempatan militer tadi itu mengutip salah satu bagian dari report ini. Ini Stop Baku Tipu, Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua. Nah, orang kuat tadi, ya kan, yang pejabat publik tadi yang kemudian menggugat Fathiyah, Luhut Binsar Panjaitan, itu di-mention di dalam laporan ini. Di sini itu bahkan dari waktu tahun 2000 corruption ya, kita juga itu laporan koalisi secara jelas juga menyebut Luhut Binsar Panjaitan sebenarnya teman-teman. Jadi bukan pertama kali dia disebut gitu ya. Dan di dalam laporan Greenpeace Internasional ini gitu ya, itu mengurai sisi gelap perizinan di Tanah Papua, dan sebenarnya tidak cuma satu pejabat publik itu aja yang disebut. Nah, kita ajak salah satu pemerakarsa atau penulis atau pengurai persoalan-persoalan perizinan di Tanah Papua itu untuk duduk bareng sama kita di sini biar lebih jelas. Hai Pak. Perkenalkan teman-teman, ada Bang. Salaman dulu. Siap saling berganti posisi kan? Silakan gitu ya. Nanti disuruh salaman di pengadilan. Udah silakan. gitu ya. Nah, kalau tadi Fathiyah udah berkontrak dengan diri sendiri untuk segala konsekuensi itu gitu ya. Bang Rio, lu berkontrak juga nggak sih terhadap diri lu dengan segala resiko yang mungkin dihadapin sebagai aktivis? Dan Bang Rio bukan baru juga di isu lingkungan hidup gitu ya, udah panjang banget kita tahu perjalanan Bang Rio, bahkan di Tapak mendampingin orang-orang yang diterdakwakan gitu ya, bahkan masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak punya kekuatan atau sama sekali tidak punya privilege gitu ya untuk diungkapkan ke publik gitu, tapi mereka ditersangkakan oleh pejabat, ditersangkakan oleh perusahaan gitu. Dan udah menggugat presiden juga sebenarnya. Nah, Bang Rio juga sudah pernah menggugat presiden dan menang ya Bang dan ya? 5 menteri. Dan 5 menteri. Luar biasa. Ya. Jadi kalau saya pikir gini ya, kalau aktivis gitu ya, lingkungan, saya kira seperti yang disampaikan Mbak Fathiyah, kita udah meneguhkan diri gitu ya, bahwa apa yang kemudian kita lakukan bukan hanya buat diri kita sendiri, menurut saya ya, karena juga buat anak cucu kita. Karena bicara soal lingkungan, semua orang itu pasti akan kena dampaknya gitu ya, karena kita hidup di dalam satu bumi yang sama, rumah yang sama gitu ya, dan ketika itu dirusak, itu pasti kita berdampak. Sehingga pilihan-pilihan ini, misalnya saya juga sudah lama gitu ya, sebelum di Greenpeace juga udah melakukan aktivitas di lapangan, mendampingi masyarakat yang ditahan gitu ya. Dan itu adalah korban-korban dari konflik-konflik sumber daya alam. Tapi memang semakin dalam kita di situ bersama dengan masyarakat gitu ya, kita melihat bahwa ada sesuatu yang besar gitu ya. Dan memang dalam konteks konflik-konflik sumber daya alam gitu ya, itu selalu ada nama-nama besar yang mendapatkan keuntungan, perusahaan gitu ya, dan terkoneksi dengan kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik gitu ya, sehingga
ya kita terus membongkar gitu ya hubungan itu sehingga sebenarnya publik tahu gitu. Tapi yang menjadi persoalan ketika mereka disebut gitu ya, dan selalu kita punya metodologi gitu ya kalau kita bikin laporan gitu ya, dan tentu kita tidak sembarang gitu ya menyebutkan nama gitu ya, karena kita punya metodologi dan namanya jelas disebut di situ. Nah, salah satunya ini stok baku tipu sisi gelap perizinan di tanah Papua ini menjadi salah satu potret sebenarnya bagaimana Greenpeace gitu ya melihat problem-problem yang terjadi di Papua, karena Papua ini ini adalah pertaruhan terakhir dari perlindungan hutan di Indonesia gitu. Jadi hampir 40% ya hutan yang tersisa di Papua, hutan yang tersisa di Indonesia itu berada di Papua. Jadi perlu kita melindungi bahwa bukan hanya ada hutan di sana, tapi juga ada manusia di sana. Jadi Papua bukan tanah kosong, itu menjadi salah satu hal yang penting. Dan lagi-lagi kita mengekspos ada korban di sana, tapi ada aktor-aktor pelaku di sana yang memang mereka mendapatkan keuntungan dari kekayaan sumber daya alam di Papua. Dan laporan ini menyebutkan gitu ya, jadi lagi-lagi seperti disampaikan bahwa sebelum laporan ekonomi politik keluar ini kami sudah mengeluarkan laporan ini, kemudian itu juga menjadi salah satu sumber yang kemudian diangkat di dalam laporan ekonomi politik yang dibikin bersama dengan koalisi. Ini menarik sebenarnya dari sisi HAM kita lihat, lalu kita potret dari sisi lingkungan hidup dan ekstraktivisme di Papua gitu ya Bang. Dan dua-duanya menjadi persoalan di Papua gitu Bang. Persoalan HAM kita tahu selalu terjadi di Papua bahkan hingga hari ini, isu industri ekstraktif gitu ya Bang. Nah, ini kan jadi menarik ya. Biasanya kan bukan bergerak masing-masing, kita selalu bersama, tapi sering ditempatkan dalam dua laporan yang berbeda. Nah, waktu itu kita kemudian menempatkannya jadi satu perspektif gitu ya. Kira-kira dorongan apa waktu itu masyarakat sipil membuat ini harus dibicarakan secara bersama bahwa persoalan ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Penempatan militer yang semakin besar setiap tahunnya di Papua, lalu kemudian upaya ekstraktivisme yang juga besar-besaran terjadi di Papua. Nah, yang menjadi cita-cita ya ataupun tujuan di awal itu kenapa menggabungkan dua perspektif yang sebenarnya selalu berjalan bersama gitu. Satu lingkungan dan dampaknya terhadap lingkungan, tapi kan dengan lingkungan yang tidak bersih dan sehat itu pada akhirnya berdampak sama situasi hak asasi manusia juga yang kayak tadi Bang Rio bilang gitu loh. Tapi di samping itu semua, terlepas adanya konflik kepentingan, terlepas adanya keterlibatan di belakang adanya ekstraktif industries di Papua, itu ada tanggung jawab negara di sana untuk bisa menegakkan hak asasi manusia, dan lingkungan yang baik dan sehat itu adalah bagian dari hak asasi manusia gitu loh. Nah, yang terjadi di Papua hari ini itu kan karena banyaknya si ekstraktif industries itu pada akhirnya menyebabkan pengungsi internal yang jumlahnya bisa sampai ratusan ribu hari ini. Ketika dibuka petanya gitu ya, kita melihat bahwa penambahan distrik-distrik militer ini, kodim-kodim itu ternyata deket banget dengan konsesi-konsesi tambang yang ada di Intan Jaya di dalam studi kasus riset yang kita tampilkan gitu kan. Jadi kita di situ bertanya sebenarnya, apakah memang keberadaan militer di Papua itu serta-merta untuk memerangi yang katanya separatisme, atau memang untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan bisnis di Papua. Dan kenapa misalkan gitu ya ICRC atau Palang Merah Internasional nggak boleh masuk ke sana? Padahal dari indikatornya gitu ya, dari parameter soal kejahatan terhadap kemanusiaan dan lain sebagainya itu udah bisa masuk ke sana. Tapi kan perlu ada intervensi ya, ataupun pihak yang memang bisa menilai itu gitu, dan sampai sekarang semua aksesnya tertutup gitu. Jurnalis nggak boleh masuk, kita juga kalau masuk ngeri-ngeri sedep gitu kan di sana gitu. Dan semua informasi tentang Papua tuh selalu terisolasi gitu.
Itu yang harus jadi pertanyaan besar, kenapa gitu kan? ICRC nggak bisa masuk, jurnalis nggak bisa masuk gitu ya. Tapi investasi masuk terus. Nah gitu. itu dan malah nambah mulu ya kan. Dan konflik tidak selesai-selesai Tapi gitu. orang-orang Papuanya nggak kaya-kaya. Ya betul. Padahal tanahnya kaya. Betul. Ya. Itu dia. Ini jadi bukti juga gitu ya kalau yang katanya ekstraktivisme menopang ekonomi Indonesia gitu ya. Sebenarnya bukan ekstraktivisme, jangan-jangan yang menopang ekonomi Indonesia. Orang Papua yang menopang ekonomi Indonesia. Bahkan nggak hanya Indonesia, tapi Amerika pun bisa kaya karena Papua. Orang Papuanya tidak kaya. Nggak kaya, nggak sejahtera, ya kan? Bahkan riset terakhir kita menemukan bahwa ada semacam kutukan sumber daya alam gitu ya. Saking kayanya tanahnya. Karena secara ukuran-ukuran ekonomi ternyata sangat timpang antara Papua dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Bang Rio? Ya, itu yang kemudian melatar belakangi ada apa sih sebenarnya di Papua gitu ya. Karena lagi-lagi gitu ya, wilayah-wilayah yang kayak sumber daya alam itu selalu terhubung dengan apa ya, konflik gitu ya. Konflik diciptakan sebenarnya sehingga investasi bisa mudah masuk gitu. Nah, dari laporan-laporan sebenarnya Greenpeace sudah banyak menerbitkan laporan soal Papua gitu ya, termasuk yang terakhir ya, memperkuat sih sebenarnya yang kutukan sumber daya alam itu. Jadi memang wilayah-wilayah yang kaya itu tingkat kesejahteraannya justru rendah ya, tapi investasinya besar. Di sana ada ya kita tahu lah ya, Freeport masuk gitu karena memang kekayaan emas di sana itu sangat besar gitu. Nah, Papua ini kan jadi selalu ya gitu ya, itu akan berjalan sesuai dengan komoditas gitu ya. Freeport masuk sudah lama masuk di sana, termasuk cadangan-cadangan yang masih besar, tapi hutannya masih luas gitu ya. Sehingga pilihan yang saat ini sudah terjadi gitu ya setelah HPH gitu, kemudian masuk perkebunan sawit. Memang laporan Stop Baku Tipu ini kita mau zoom in ke sawit, tapi ada proses di mana tambang yang duluan masuk di sana gitu. Tambang dan komoditas itu. Sehingga kemudian kami menemukan jelas ya tadi ya elit-elit politik gitu yang kemudian terhubung dengan perusahaan-perusahaan sawit yang sudah melakukan deforestasi di sana. Lagi-lagi nggak ada nama orang Papua di sana. Nggak ada nama orang Papua di sana. Dari perusahaan-perusahaan itu ada perusahaan dari luar gitu ya, ada juga perusahaan-perusahaan nasional. Dan menariknya sebenarnya dari sisi lebih dalam juga gitu ya, kami menemukan bahwa banyak sekali broker-broker gitu. Jadi mereka perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki salah satunya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan bisnis di sawit gitu ya. Tapi kemudian mereka prosesnya itu kayak gini. Jadi mereka ngurusin izin dulu, selesai izinnya baru kemudian dia jual. Jadi ada beberapa perusahaan gitu. Kayak calo ya. Kayak calo, kayak broker gitu. Jadi diizinin dulu, baru kemudian kalau udah selesai, baru dikasih ke perusahaan. Salah satunya perusahaan Korindo ya. Nah yang menarik sebenarnya yang perusahaan Luhut itu gitu ya, yang memang kami lihat bahwa kepentingan kekuasaan gitu ya, kepentingan Pak Luhut yang saat itu 2016 sedang menjadi Menteri Koordinator gitu kan, termasuk juga pejabat PLT gitu. Nah di situ kemudian terjadi transaksi PT Madinah Kuratain gitu, yang itu anak perusahaannya West Mining yang di mana di Australia gitu ya. Yang di tahun 2016 sebenarnya lagi-lagi di sana kan di Sungai Dareo itu memang banyak izin-izin ilegal ya. Tapi Madinah Kuratain udah ada izin di situ. Tapi untuk memastikan kepastian sebenarnya proses-proses perizinan itu berjalan, sehingga kemudian TRS gitu ya membeli 30% saham Madinah Kuratain. 30% itu yang PT TRS ini punya perusahaan Luhut gitu. Anak perusahaan Luhut gitu ya. 99,9% sahamnya dimiliki sama LBP. Artinya kan di situ kelihatan yang mau dilihat kepentingan
konflik kepentingan ada di situ ya. Ya. Dan di laporan itu memang juga banyak disebutkan ya nama-nama elit politik Ya. gitu ya. Dan purnawirawan. Jadi ada nama-nama lain yang memang ada. Jadi bukan hanya Pak Luhut aja. Jadi duit lu bayar pajak buat kriminalisasi gua. Iya kan? Iya. Dan mereka tetap untung karena perusahaannya tetap berjalan kan ya. Iya kan, dagang kayu gitu. Meskipun sarjana kehutanan. Meskipun sarjana kehutanan, nggak berarti dia cinta hutan kayak anak-anak Greenpeace. Iya. Ya kan? Masuk. Karena Jokowi nggak pernah magang di Greenpeace. Makanya di HPH dia maksudnya. Tapi menurut gua selemah-lemahnya iman gitu ya hari ini, setakut-takutnya kita sama negara hari ini, jangan sampai kita takut ngelawan. Karena udah kalah